Oke, hari ini gue update baru lagi, yaitu tentang Shopee S-Pinjam SPayLater. Mereka semua akan menerjunkan kolektor lapangannya, agensi, dan pihak ketiga. Bahkan sampai agen-agennya akan menerjunkan kepada nasabahnya yang saat ini sudah telat bayar, apalagi kalau sudah gagal bayar. Namun sebelum gue akan masuk ke dalam pembahasan topiknya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan apabila teman-teman di sini masih bingung untuk mengatasi telat bayar ataupun gagal bayar di S-Pinjam SPayLater sampai Shopee, coba ketikkan dalam komentar. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari Jumat ini kita akan membahas tentang Shopee, S-Pinjam, dan SPayLater. Di sini gue dapatkan laporan dari member gue. Dia sudah galbay di atas 7 bulan. Dia mengalami hal yang tidak mengenakan ketika mereka sudah telat, sudah galbay di S-Pinjam dan SPayLaternya. Banyak sekali keluhan-keluhan dari para member gue. Dia sudah memiliki gagal bayar khususnya, lalu dapat hal-hal yang tidak mengenakan sekali nih bro. Tapi sebelum gua akan masuk ke poinnya, gua akan berikan beberapa dokumentasi dari jenis penagihan S-Pinjam dan SPayLater. Dan bahkan katanya mereka akan menerjunkan semua agensi, semua kolektornya, dan sampai pihak ketiganya. Teman-teman bisa perhatikan di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Gua akan tampilkan dulu dokumentasinya. Nah, di sini ada laporan dari member gue. Dia sudah telat bayar, ya alias galbay lah, karena sudah di atas 3 bulan. Jadi hitungannya galbay bro. Saya dari PT Xiong Hao, rekanan dari SPayLater. Sesuai ketentuan tagihannya harus segera diselesaikan dan tidak terus ditunda, agar nama dan datanya tidak menjadi catatan khusus kedepannya untuk proses kunjungan dan hukum lebih lanjut. Kami dapat memproduksi hal ini secara tegas ke jalur hukum. Mengerikan banget bro. Anda tahu kan bahwa Shopee, S-Pinjam, dan SPayLater ini perusahaan yang besar bro. Sebelumnya kan gue pernah bahas tuh. Segera bayar untuk menghindari resiko tersebut. Perizinan pengurus lingkungan setempat kami proses. Segera lakukan pelunasan tagihan Anda hari ini, maksimal hari ini. Harap dibaca kembali sesuai komitmen dan persetujuan Anda di awal sebelum menggunakan aplikasi. Jika menunda dan tidak ada itikat baik setidakpun untuk pembayaran, maka Anda telah siap menerima segala konsekuensi hukum dari perusahaan. Kita bahas di satu poin dulu nih bro, karena banyak sekali poinnya, sekitar ada 8 yang teman-teman harus ketahui ketika teman-teman mau niat galbay atau sudah telat bayar di S-Pinjam dan SPayLater. Teman-teman tadi sudah melihat bahwa katanya ini dari rekanan dari SPayLater, dari PT Xiong Hao. Ada kemungkinan besar bahwa SPayLater ini dia memiliki vendor, yaitu PT Xiong Hao. Dan di mana kalau kita track di dalam Google, dari PT Xiong Hao ini memang dia perusahaannya bergerak di bidang penagihan. Namun kalau kita lebih dalamnya lagi, dari PT Xiong Hao ini sepertinya tidak menerjunkan atau tidak memiliki debt collector. Hanya saja dia khusus untuk melakukan penagihan via telepon, via chat, dan masih banyak yang lainnya, khususnya di bidang surat elektronik. Artinya mereka tidak punya DC lapangan ataupun kolektor lapangan. Kemudian, apakah SPayLater ini kalau kita telat akan didatengin? Ya, jawabannya adalah tidak akan didatengin. Ini menurut pandangan gue bro ya, karena gue ngambil sampel-sampelan dari pengalaman dari beberapa member gue. Yang kedua adalah, apakah ketika kita telat bayar di SPayLater akan dimasukkan ke jalur hukum? Anda juga harus tahu, Anda punya masalahnya itu di SPayLater, tagihan utang, bukan yang lain-lainnya. Tapi ini masalah tagihan utang. Kalau kita lihat di aturan OJK, konsekuensi yang dibebankan kepada nasabah ketika memiliki tunggakan yaitu cuman slik OJK. Walaupun dia gugat ke jalur hukum, tenang aja bro, dia tidak akan melakukan itu karena nasabahnya sudah dapatkan sanksi dan konsekuensi, yaitu dibebankan bunga, ditagih ke rumah, dan datanya backlist di BI checking atau slik OJK. Jadi hanya itu aja. Ya, oke. Di poin yang keduanya, teman-teman bisa lihat, selamat
Waduh, namanya kita sensor. Perkenalkan, saya dari PT Xiong Hao Rekanan Speleter. Ini sama kayak gini, sama aja dari PT Xiong Hao. Ya ini kemungkinan besar PT Xiong Hao ini sudah menjalin kerjasama di es pinjam dan Speleter. Sekali lagi, ya dari PT Xiong Hao ini yang kalau kita perhatikan, dia tidak punya DC lapangan. Ini menurut pandangan gue ya bro. Tapi kan kalau menurut teman-teman yang lainnya ya mungkin berbeda lagi. Jadi kalau untuk PT Xiong Hao ada kemungkinan besar dia menjalin kerjasama. Lihat di bagian yang ketiganya, saya Ana dari Speleter. Nomor bapak atau ibu akan menjadi kontak darurat. Artinya bapak ibu akan kami hubungi untuk titip pesan apabila beliau tidak bisa dihubungi langsung. Apakah bisa dibantu ketersediaannya? Nah, menurut laporan dari member gua ini, teman-teman bisa baca di sana ya. Dia Shopee nyebar non kondar. Artinya DC ini melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Ini salah satu pelanggaran juga, melakukan penagihan kepada orang yang bukan bersangkutan. Ini termasuk pelanggaran juga. Ya, jadi bagi teman-teman kalau seperti ini ya teman-teman bisa boleh digalbaikan juga boleh ya. Tapi teman-teman galbay itu bukan lepas dari tanggung jawab gitu, tapi ada beberapa faktor penyebab yang membuat Anda gagal bayar. Kenapa sih es pinjam dan Speleter itu bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi? Sebenarnya kemarin gue sudah bahas tuh topiknya ya, kenapa dia bisa sampai keluar kondar atau penagihan di luar kontak emergensi kayak gitu kan. Mungkin teman-teman sudah ngerasain dong. Kalau sudah, coba ketikkan dalam komentar. Apakah sama Anda merasakan hal yang serupa? Kalau pernah, coba ketikkan dalam komentar. Jadi kesimpulannya kalau untuk Shopee dan es pinjam bisa loh melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Bukan berarti aplikasi itu menyadap kontak, bukan. Jadi kalau teman-teman punya pinjol, Anda harus tahu urutannya. Kenapa pinjol ini bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi? Dari mana sumber data yang didapatkan oleh DC? Itu teman-teman harus jelas. Kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, apakah itu dengan cara yang legal atau dengan cara yang ilegal? Kalau DC mendapatkan data Anda di luar kontak emergensi, ya di luar data-data yang Anda masukkan, berarti kan ada kemungkinan mereka melakukan akses ilegal. Nah ini yang bahaya bro. Mereka berarti sudah melanggar Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang PDP. Jadi kesimpulannya seperti itu. Anda harus tahu urutannya. Jadi bukan berarti aplikasi Shopee ini menyadap kontak, tidak. Nggak seperti itu. Kalau misalkan ada yang seperti itu, Anda punya buktinya ya bisa langsung segera laporkan. Jadi teman-teman kalau punya Shopee jangan ketakutan aplikasinya menyadap dan lain sebagainya. Nah selanjutnya teman-teman di sini kalian bisa lihat lagi. Mohon diperhatikan selama tunggakan belum lunas segala bentuk konsekuensi serta prosedur proses penagihan tetap berjalan. Dan teman-teman lihat di sana dia menampilkan sebuah file PDF atau sebuah gambar, yaitu teman-teman bisa lihat ya, surat peringatan. Nanti kita bahas surat peringatan ini bro ya. Dengan ini kami diterbitkan surat peringatan bersama dengan surat tugas tim kami ke alamat domisili KTP alamat terdaftar di sistem. Jadi kalau teman-teman dapat seperti ini jangan takut, oh DC nanti datang ya. Tidak seperti itu. DC lapangan pinjol ataupun dari Speleter ataupun dari es pinjam, kalau dia beneran datang, dia tidak akan melakukan seperti ini dalam chat kepada nasabahnya. Tidak. Jadi kalau teman-teman kesimpulannya ya, teman-teman dapatkan seperti ini, bukan berarti DC-nya besok datang, bukan. DC yang datang itu ketika nasabah itu sudah telat 3 bulan, itu pasti DC akan datang gitu loh. Tapi kalau teman-teman telat 3 bulan, DC-nya masih nge-WA dengan cara-cara seperti ini, berarti ada kemungkinan besar mereka tidak memiliki kolektor lapangan. Kalau untuk suratnya tidak bisa dipastikan kevalidannya, apakah ini asli ataupun palsu. Dan hati-hati juga, banyak oknum-oknum yang mengaku sebagai pegawai Shopee, sebagai DC lapangan Shopee. Hati-hati ya bro. Ini dapat kiriman email juga. Dan dimana ini dari PT Lentera Dana Nusantara. Kita nggak tahu ini asli atau palsu, kita nggak tahu ya. Kalau kita lihat di sini sepertinya asli gini ya. Perhatikan baik-baik. PT Lentera Dana Nusantara yang terhormat Bapak atau Ibu bla bla bla, aku es pinjam. Anda memiliki tagihan sebesar 4.500.000 sekian yang telah jatuh tempo pada tanggal 2024 bulan 10.05 dan telah terlambat selama 91 hari. Berikut detail pinjamanmu yang telah jatuh tempo. Pokok terhutang 2.800.000.
bunga terhutang 1.100.000, denda terhutang 410.000. Total yang Anda bayarkan di luar pokoknya yaitu 1.500.000 sekian. Cukup besar juga bro, bunga dan denda besar banget bro. Pokoknya cuma 2.800.000. Mohon lakukan pembayaran melalui aplikasi Shopee dan jaga nilai kreditmu. Nah, jadi teman-teman, ini dari PT Lentera S Pinjam. Selanjutnya teman-teman, bisa kalian perhatikan kembali, saya Hafid dari PT Sionghao, rekanan dari SPayLater. Kalau teman-teman lihat dari invoice-nya SPayLater S Pinjam, berarti kan PT Sionghao ini dia melayani dua produk nih bro. Yang pertama S Pinjam, yang kedua adalah SPayLater. Kemarin kita sudah bahas tuh dari kedua itu. Mereka berbeda PT, berbeda perusahaan. Kemungkinan dia memakai vendor dari PT Sionghao. Ya, ada kemungkinan bro. Kalau memang Anda belum sanggup lakukan pelunasan, kami tawarkan pembayaran cicilan lebih dari 50%. Segera lakukan pembayaran, bla bla bla. Ini hanya untuk reminder aja. Ya, jadi teman-teman, kalau punya Shopee dan S Pinjam, jangan terlalu ditakutin banget. Dari kesimpulan yang tadi gue sampaikan, beberapa dokumentasi, mungkin banyak orang yang memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di S Pinjam ataupun SPayLater. Ketika teman-teman memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di SPayLater ataupun S Pinjam, satu teman-teman, saat Anda jatuh tempo atau sudah mau jatuh tempo, jangan coba-coba lari ke joki pinjol ataupun ke konsultan pinjol yang katanya bisa membantu Anda, yang katanya bisa membackup Anda dan lain sebagainya, berbagai macam iming-iming. Jangan kalian lakukan seperti itu. Lebih baik Anda lakukan galbe secara mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah resiko dan konsekuensi ketika nasabah memiliki keterlambatan ya, ataupun sudah gagal bayar ataupun sudah nggak bayar-bayar selama-lamanya secara permanen. Itu resikonya cuman slik OJK saja. Jadi jelas banget, Anda hanya diberikan sanksi, resikonya hanya slik OJK saja. Kredit Anda jadi jelek. Akhirnya teman-teman tidak bisa melakukan pinjaman di berbagai perbankan ataupun di perusahaan pengkreditan. Jadi resikonya hanya itu. Tetapi kalau teman-teman memiliki rasa ketakutan, dia saya datang segala macam, jangan ditakutin. Bahwa dari Shopee ini, dari member gua kebanyakan mereka telat bayar ataupun gagal bayar. Alhamdulillah sampai saat ini belum tuh didatengin sama DC Shopee. Tapi kalau teman-teman merasa telat bayar ataupun sampai gagal bayar di S Pinjam dan SPayLater tapi didatengin sama DC, coba ketikkan dalam komentar, itu di wilayah mana, tagihan Anda berapa. Anda juga harus tahu, ketika seseorang itu memiliki keterlambatan dengan jumlah nominal besar ataupun dengan jumlah nominal yang kecil, itu bukan jadi acuan Anda didatengin DC lapangan. Bukan. Nilai nominal bukan jadi acuan DC itu datang ke rumah Anda ketika teman-teman memiliki telat bayar ataupun gagal bayar. Bahkan ada yang galbe sampai 10 juta, ya alhamdulillah mereka gak sampai tuh didatengin. Jadi sekali lagi teman-teman jangan sampai keliru. Ya, terkait DC lapangan datang katanya kalau misalkan nasabah itu memiliki jumlah tagihan besar. Tidak seperti itu. Tapi kalau DC itu datang ke rumah nasabah kalau dia sudah mendapatkan perintah tugas. Apalagi kalau misalkan di wilayah Anda, di domisili Anda, DC-nya sudah ada, pasti dia akan datang. Walaupun teman-teman punya utangnya 200.000, 300.000, bahkan sampai 500.000. Ya, jadi sekali lagi DC yang datang itu bukan karena jumlah nominal. Untuk keluar kondar, sekali lagi dari Shopee aplikasi tidak menyadap. Jadi teman-teman jangan takut, dia bersumber dari hasil pembelian barang. Kayak misalkan teman-teman barang mencantumkan nomor, nah itu bisa dihubungi. Makanya mereka bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Banyak sekali yang beredar terkait Shopee, S Pinjam, SPayLater, katanya dia punya agensi, katanya dia punya pihak ketiga, katanya dia punya kolektor, segala macam lah gitu kan. Pihak ketiga itu sama aja vendor, outsourcing ataupun pihak ketiga, agen sama aja. Ketika teman-teman telat bayar di bawah 3 bulan, data Anda masih pihak internal yang menanganinya atau pihak Shopee-nya. Setelah lebih dari 3 bulan, data Anda akan dialihkan kepada pihak ketiga. Untuk apa? Untuk melakukan proses penagihan. Jadi begitu, sama aja. Bukan berarti kalau nanti dialihkan ke pihak ketiga, wah makin parah nih, makin serem nih, makin galak. Kagak, nggak begitu. Justru kalau data Anda dialihkan ke pihak ketiga ataupun kepada vendornya, seperti contohnya tadi PT Sionghao, dia kan sudah adu tender untuk menagih Anda. Mereka sudah jalin kerjasama.
mereka sudah kontrak gitu loh. Shopee dengan PT Xiaohai itu sudah kontrak dengan 1 tahun kontraknya untuk melakukan penagihan. Lalu kalau misalkan dari PT Xiaohai ini petugas-petugasnya melakukan penagihan dengan cara-cara premanisme, contohnya ya, itu akan terjadi pembatalan kontrak atau bisa terjadi mereka tidak bisa dipakai lagi karena mereka dicap petugasnya menagihnya dengan bergaya preman. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tolonglah dirubah mindsetnya. Jangan seolah-olah ini pihak ketiga serem banget gitu loh. Pihak kolektor yang dari pihak ketiga, dari agensi, dari apa gitulah, kayaknya serem banget gitu loh. Kagak, nggak serem banget gitu loh. Cuman bahasanya aja kemungkinan besar teman-teman belum ada yang paham. Jadi seolah-olah dengan bahasa seperti pihak ketiga, vendor, apalagi lah segala macam rupa, teman-teman terkesannya itu serem banget. Tidak. Kalau teman-teman galbay Shopee, apakah aman? Jawabannya aman. Kenapa gue bisa jawabannya aman? Karena Shopee ini legal. Tentu dia harus tunduk dan patuh dengan peraturan OJK. Dia tidak akan melakukan akses ilegal karena itu pasti akan melanggar undang-undang ITE dan PDP. Penyebaran data juga tidak boleh. Akses ilegal yaitu seperti menyadap isi handphone kalian, itu nggak boleh. Jadi amannya di sana loh. Tidak ada penyebaran data, tidak ada yang namanya akses ilegal gitu kan, tidak ada karena legal. Kecuali teman-teman punya pinjolnya ilegal, ya udah wassalam ya. Cuman resikonya teman-teman akan didatengin sama kolektor atau datanya masuk ke dalam slik OJK, tidak bisa pinjam lagi. Jadi solusi gimana bang kalau seperti itu? Yang pertama, teman-teman kalau misalkan sudah galbay atau sudah telat bayar atau sudah nggak mampu untuk melakukan pelunasan, lebih baik kalian di-uninstall aja untuk aplikasinya. Terus penagihannya kalian jangan direspon, abaikan aja lah. Karena apa? Anda kan sudah nggak sanggup bayar. Anda mau respon apa? Mau respon beralasan A, B, sampai Z kayak gitu kan? DC itu tidak butuh bacotan kalian. Tapi yang dibutuhkan itu adalah pembayaran kalian. Kalau misalkan mengganggu terus, ya di setting HP kalian. Cara settingnya gimana bang? Pernah gue buatkan videonya. Nanti teman-teman bisa cek aja di playlistnya. Jadi bagi teman-teman, tetap semangat dan jangan takut dan jangan sampai mengorbankan seluruh aset kalian demi DC lapangan, demi tidak disebar. Jangan ya bro. Jadi kalau teman-teman sudah nggak sanggup, di stop dulu, ditunda dulu, terus tingkatkan lagi ekonomi kalian, duit kalian, finansial kalian ditingkatkan lagi. Nah dikumpulkan ya, kalau misalkan mau bayar monggo bayar dengan pembayaran pokoknya saja. Jangan sama denda dan bunganya. Jangan, karena pastinya Anda rugi banget. Ya jelas rugi. Data sudah masuk ke slik OJK, lalu Anda dibebankan dengan bunga dan denda. Hitungannya rugi-rugi juga. Jadi begitu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.